Berikutnya, kalau ada pertanyaan, apa sih bedanya S1, S2, S3? Nah, seperti apa perbedaannya? Nah, kalau S1 ini biasanya ke arah pengujian teori. Ini cukup, ya. Sekali dipahami, harus ada pengujian teori dan pengujian metode. Untuk S2, ini diterapkan yang sudah masuk ke method improvement atau algorithm improvement, ya. Jadi pengembangan teori bukan hanya untuk pengujian teori saja, tapi sudah masuk ke tahap method improvement. Nah, untuk S3 ini tahap method improvement yang lebih dalam lagi, ya, sampai diharapkan dia bisa membuat invention atau penemuan satu metode atau metode yang baru, ya. Jadi kontribusi S2 ini masih boleh, ya, implementation, development. Kalau S2 kadang kita tidak perlu apa-apa, kita hanya perlu bahwa increment improvement dari metode yang sudah kita teliti. S3 ini lebih dalam lagi dalam substansial. S1 masih bisa menembus domestic conference, S2 diharapkan masuk ke international conference, dan S3 bisa masuk ke jurnal internasional. Nah, sekarang bentuk nyata S1, ya, bentuk nyata S1 ini diharapkan, ini contoh saja, ya, contoh saja, sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Nah, kalau S1 ini clear, ya, jadi sistem cerdas untuk prediksi harga saham untuk menguji teori ini oke. Ada software development, kemudian ada software development, ya, untuk S1 cukup. Kemudian untuk level S2, S3 ini tidak cukup, ya. Dengan itu neural network masalahnya apa? Nah, ternyata masalahnya di pemilihan arsitektur jaringan yang harus kita lakukan selama manual trial error. Karena itu saya ingin melakukan improvement terhadap cara ini. Saya masukkan algoritma genetical untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network, tetapi masih pada konteks prediksi harga saham, ya. Jadi karakternya metode improvement mengembangkan teori, perbaikan metode, ada kontribusi ke teori atau metode. Kita buat software, kemudian kita buat kode, tidak masalah. Kemudian kita buat manual juga tidak masalah. Nah, karena di penelitian computing ini adalah pengembangan software bukan tujuan utama dari penelitian. Nah, pengembangan software itu hanya test bed untuk membuktikan bahwa metode improvement saya berhasil. Nah, di Indonesia S1 memang banyak terjebak ke level D3, ya. D3 tidak diharapkan dia perlu menguji teori, ya, hanya perlu penguasaan skill teknis, bahwa misalkan bisa coding dengan baik PHP, coding baik dengan Java, ini cukup. Jadi judul-judul yang memungkinkan pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit suka sembuh, clear, ya. Jadi nggak perlu ada pengujian teori di sana. Nah, sayangnya level S1, ya, di Indonesia ini banyak terjebak di level S3 seperti ini.